kalian mengkhianati para pendiri bangsa, para pejuang bangsa. Jangan anti dengan merah putih. Kenapa kau katakan syirik ketika kami menghormat kepada merah dan putih? Hakikatnya kami bukan menghamba kepada bendera, tapi kami mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa, hasil daripada perjuangan para syuhada Indonesia. Darah mereka mengalir, putih mereka, ketulusan niat suci mereka demi kebahagiaan kita anak cucunya. Jangan jadi pengkhianat bangsa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa yang gugur karena mempertahankan harta miliknya yang akan dirampas, dirampok oleh orang lain, maka dia matinya syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, mempertahankan keselamatan dan kehormatan keluarganya, fahuwa syahidun. Dia mati tidak sia-sia, dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Dan siapa yang mati gugur karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Wa man qutila duna hurmatihi, di dalam riwayat At-Tirmidzi, wa man qutila duna hurmatihi fahuwa syahidun. Siapa yang mati karena membela kehormatannya, maka dia gugur tidak sia-sia, dia syahid. Maka kita yakin merah putih merupakan salah satu simbol kehormatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa kita sejak dulu simbol merah dan putih telah digunakan. Sebelum kemerdekaan pun bangsa kita, nenek moyang kita, leluhur kita sudah sering menggunakan simbol merah dan putih. Ternyata simbol merah dan putih ada hubungannya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul menyatakan, telah diperlihatkan kepadaku kunuzun, gudang-gudang dari mulai bagian barat dan timurnya yang berwarna merah dan putih. Diperlihatkan kepadaku perbendaharaan yang berwarna merah dan putih. Maka para ulama banyak yang mereka memahami, ulama-ulama ahli hadis dan ulama ahli tahqiq, mereka memahami, bahkan bukan orang Indonesia saja, seperti Habib Umar bin Hafidh, Maulana Sayyidina Maulana Syekh Syam Al-Qabbani, Syekh Ali Jum'ah, dan ulama-ulama di luar sana pun mereka sepakat bahwa yang dimaksud intisari atau makna yang tersirat dari kata ahmar wa abyadha, kata Rasulullah, itu terbukti adalah Indonesia. Maka dulu ketika Indonesia baru seumur jagung merdeka, 17 Agustus 1945 bangsa kita menyatakan merdeka. Baru 18 Agustus 1945 terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi di akhir bulan Agustus, Belanda datang kembali mendompleng pasukan sekutu, datang ke Indonesia. Mereka merebut kembali gedung-gedung strategis. Di saat hari lahirnya atau ulang tahunnya waktu Ratu Wilhelmina Wilford, Ratu Belanda, mereka berani mengibarkan bendera Belanda yang saat itu dikibarkan di gedung-gedung yang tinggi di berbagai bagian-bagian Nusantara. Warna bendera mereka merah, putih, dan biru. Sontak saat itu pula banyak para pemuda-pemudi bangsa kita dalam hal ini tercatat di dalam sejarah. Laskar Hizbullah yang mereka kini berganti rupa menjadi Banser. Mereka dulu naik ke gedung-gedung yang tinggi, ke tiang-tiang bendera yang dikibarkan bendera merah, putih, dan biru, hanya untuk merobek warna birunya bendera Belanda agar tetap berkibar warna merah dan putih ini. Merah dan putih bukan hanya sekedar warna saja. Merah simbol darah para pejuang bangsa Indonesia yang rela mengorbankan darah tertumpah di medan laga di negeri kita demi kemerdekaan bangsa. Putih bukan hanya sebarang warna putih, tapi tulang mereka menyatakan, andai pun kami sudah menjadi tulang belulang, kami akan tetap tegak
diri mengawal bangsa ini hingga benar-benar merdeka untuk dinikmati oleh anak turunan kami. Jangan kalian mengkhianati para pendiri bangsa, para pejuang bangsa. Jangan anti dengan merah putih. Kenapa kau katakan syirik ketika kami menghormat kepada merah dan putih? Hakikatnya kami bukan menghamba kepada bendera, tapi kami mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa, hasil daripada perjuangan para syuhada Indonesia. Darah mereka mengalir, putih mereka, ketulusan niat suci mereka demi kebahagiaan kita anak cucunya. Jangan jadi pengkhianat bangsa.